Ya, kasus Nikita Mirzani minggu ini fokus kepada yang kata netizen ya, kata Rada Jelita, itu dia dapat diskon 10 miliar, tapi dia ngakunya endorse. Dia punya utang 7 miliar, kata netizen-netizen Rada Jelita di kampung Nanjunima itu kan lagi heboh tuh. Nah kali ini Raja Bangsawan Satria Muda Saudi akan fokus di kasus itu. Sebenarnya kalian nggak perlu sih jadi kadang gue heran ya lihat Rek Jelita ini. Lu tinggalnya di Kampung, tapi nanti bisa jadi hater gue, bisa jadi hater Nikita Mirzani. Padahal kami itu hanya berantem dan saling menjelek-jelekkan di dunia entertainment aja begitu. Di luar itu sih kami nggak peduli. Tapi bisa loh guys, ini contohnya gue nih ya. Gue nggak kenal dia, gue nggak mau tahu dia siapa, gue nggak pernah peduli dia, tapi nanti bisa jadi hater gue guys. Tinggalnya di kampung-kampung pedalaman sana guys. Daripada lu jadi hater gue yang jauh-jauh di Jakarta sini, mending lu jadi hater sama tetangga-tetangga lu kiri kanan yang jauh lebih sukses daripada lu. Lah kalau haternya ke gue di Jakarta sini kan dari kampung sana kan kejauhan guys, ya kan? Nah oke. Jadi kita fokus dulu ke kasus Nikita Mirzani yang tadi aku lihat banyak banget orang berdebat Nikita punya utang 7M. Loh, kan memang banyak public figure kono. Temanku kan banyak orang teller di Bank Jakarta sini kan. Artis kono itu memang rata-rata kalau punya aset yang gede itu dia nyicil utang. Bukan Nikita doang. Jangan gara-gara Nikita lagi kontroversial dan sensasional, kalian jadinya menghujat dia. Hujatlah semuanya. Kan memang public figure kono kalau dia udah punya rumah gede, mobilnya di atas 2M, itu utang semua nyicil. Jadi aset bersih dia itu yang udah dia bayar. Misalnya dia punya rumah 20 miliar, dia baru bayar 1 miliar. Berarti 19 miliar bukan harta dia. Ini media konoa yang suka dia punya kekayaan yang halu. Asetnya berarti baru 1 miliar yang udah dibayar. Selebihnya ya Allah walam kalau nggak ditarik leasing. Kalau dia nanti syutingnya nyendat ya kayak Jordan Prigi lah. Ditangkap jualan narkoba. Dia pula yang buka grup WhatsApp-nya. Dia yang promosikan, dia ketuanya. Nggak ada duit. Kalau pemain sinetron itu banyak duit, Amar Joni nggak di penjara, cuy. Kalau pemain sinetron itu banyak duit, Sandra Dewi nggak mau money laundry, hidup aja tenang-tenang dari duitnya. Ya, kalau pemain sinetron itu banyak duit, nggak banyak yang jadi ngani-ngani sama kucing. Nah, kalau pemain sinetron itu banyak duit, Jonathan Prigi nggak ini guys, nggak jual narkoba. Kalau stripping itu bikin kaya, nggak jualan di TikTok, cuy. Buka aja KFC, Indomaret. Teman-teman gue yang punya harta di atas 5 miliar, mana level dia jualan di TikTok? Kelasnya dia buka bisnis skala besar, cuy. Terus kenapa sampai jualan begitu? Ya karena nggak sampai pagi ke pagi. Sebenarnya itu halal, boleh-boleh aja. Cuman kan Rere Jelitanya melebay-lebaykan. 20M, 30M, nggak ada, cuy. Teman gue aja ya, aku nggak usah bilang lah ya. Itu di media lokal ditulis 70 juta per episode. Padahal aslinya 7 juta loh per episode. 70 juta itu bukan per episode. 70 juta itu dia main film, honornya 4 bulan. Nah dibagilah sebulan 70 juta itu bagi 4. Nggak ada. Menjelaskan sama Raya Jelita ini capek cuy. Karena dia nggak hidup di dunia entertainment, jadi capek. Jadi malas menjelaskannya. Kaya dari mana? Kaya udah tercatat lah 100 orang terkaya se-Indonesia. Nah itu baru. Kaya udah tercatat lah di 1 juta artis terkaya di dunia. Nggak ada yang masuk. 1000 artis terkaya Asia aja konoa nggak ada yang masuk loh. Kenapa? Karena ketika dicek pajak sama transferan rekening biaya hidupnya nggak nyampe memenuhi untuk masuk 1000 artis terkaya dunia sebenua Asia ini. Nggak nyampe. Ada lagi media tulis 100 juta per episode. Pas aku datang langsung ke kantor, aku cek orang keuangan, itu 10 juta tuh. Public figure kono sama media lokal nih kalau markup data ya. Lebaynya naujubillah min jalik. Bisa 10 kali lipat lo markupnya. Lihat aja itu rumah Tompi katanya 100 miliar. Aslinya 6 miliar sampai si Tompi komplain dikejar-kejar orang pajak. Suka halu ya. Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan sebagian kecil masyarakat Brunei yang sebagian besar semua penontonnya sama-sama rakyat jelita. Jadi nggak ada kasta-kasta artis besar, artis ini, artis Nikita yang artis kalian bilang nggak besar, utangnya 7M. Apalagi yang lebih besar dari dia, pasti lebih banyak lagi utangnya. Jadi sama aja, jangan kalian kotak-kotakkan Nikita bukan artis besar, Satria Mulia bukan artis besar. Aku nggak punya utang. Artis yang kalian bilang besar pasti utangnya banyak di bank.
Sorry ya, tiap hari gue kena AC mobil ya cuy. Makan gue enak-enak di resto ya tiap hari ya. Seminggu sekali gue bisa menginap di hotel. Jalan-jalan gue ke 18 kali 11 negara cuy. Ya, nggak ada, semuanya sama. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Ya, semuanya itu. Kalau aku nggak punya utang ya. Tapi yang kalian bilang-bilang besar ini nah, utangnya banyak. Belum lunas itu. Apalagi kalau beli rumah di atas 5M. Pasti 20 tahun tuh cicilannya. Sama aja ya. Lihat aja tuh yang meninggoy. Udah nanti 3 hari beritanya heboh habis orang lupa, nggak ingat. Sama aja kalau Konoha semua penonton itu rek jelita, guys. Bukan artis kelas dunia. Kalau artis kelas dunia iyalah penontonnya dari seluruh dunia. Kalau artis Hollywood, Bollywood, itu bakat dan kepintarannya kelas dunia. Produksi entertainmentnya ditonton, dibeli seluruh dunia. Oke lah kaya. Lo kalau Konoha kan di situ-situ aja. Apalagi digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya Allah, sementok-mentoknya dikumpulkan kan nggak bisa sekaya artis Hollywood, Bollywood yang gajinya dari seluruh dunia mata uang kelas besar kelas dunia, guys. Gimana hitungannya? Sama aja. Public figure Konoha pun kalau hebohnya di daerah jelita. Kalau bagi orang kantoran menengah ke atas Jakarta sini mah nggak dipedulikan. Lihat aja itu yang pada kena kasus jadi terdakwa di pengadilan. Ada dihargai, nggak ada. Ya udah diperlakukan sama semuanya, dicuekin. Nggak ada orang-orang pengadilan minta foto, nggak ada. Bukan aku menyalahkan rakyat jelita minta foto ya. Kan banyak juga orang minta foto sama aku, kan nggak mungkin ku tolak. Cuman sama aja kelasnya, sama aja. Artis-artis yang lain juga kok kalau lagi syuting dapat duit, kalau nggak nganggur dia. Makanya harus punya pekerjaan sampingan kayak gue gitu. Ada lagi ditulis TTT, ada lagi tulis ratusan M. Nah, Inul aja ngaku ditulis di media ratusan M. Ratusan M dari mana? Pas diwawancara di podcast, coba ya orang pajak itu cek total rekening gue itu nggak ada sampai 1M. Yang melebih-lebihkan itu media Konoha, karena asal tulis aja, nggak dicek dulu pajaknya, persentase gajinya. Makanya besok-besok kalau media lokal atau ada public figure ngaku-ngaku, sekali minta tunjukkan surat kontraknya itu, honornya berapa, potong pajak agensinya berapa, baru ditotal. Artis lokal itu kalau dia lurus ya, nggak ada suntikan dana dari, kalian tahu nggak gratifikasi? Nah, kalau Red Jelita nggak tahu apa gratifikasi itu, cari. Banyak public figure Konoha itu banyak dapat gratifikasi dari money laundry. Cuman kan menjelaskan sama Red Jelita ini nggak nyambung karena dia tinggal di kampung. Artis Konoha itu dia mau syuting 20-30 tahun, lebih dari 50 miliar itu hoax. Lu tahu nggak 50 miliar itu di Jakarta banyak. Lu udah punya rumah 25 unit, lu udah punya plus mobil mewah 25 unit, plus jalan-jalan ke Eropa 20 kali. Pertanyaan gue, ada nggak harta mereka sebanyak itu? Nggak ada, ya memang nggak segitu. Terus kalau nyicil rumah misalnya 20 miliar, dia bayar baru 1 miliar. Ya udah hartanya 1 miliar itulah. Yang 19 miliar itu masih nyicil, Allah alam bisa bayar nggak itu? Terus kan banyak stripping honornya nggak cair, guys. Apalagi sekarang 2018 ke atas, banyak honor stripping tuh nggak cair. Mending TikTok honornya cash. Artis Konoha kan juga nanti honornya cuma 10 juta, ngaku 100 juta. Iklan cuma 100 juta, ngakunya 1M. Halu. Jadi kalian jangan mendiskriminasi dan menyudutkan Nikita doang. Dia ngaku itu endorse. Public figure Konoha semuanya itu suka melebel-lebaikan manajernya. Kalau ngomong sama aku nggak bisa, aku skakmat langsung. Kemarin ada tuh pengacara ala-alanya apa gue. Kalau ngobrol sama pengacara Raja Gladys karena dia nanganin public figure, mungkin dia udah tahu lah ya, artis nggak banyak halu duitnya. Kemarin ada pengacara ala-ala ku ya, artis banyak duit, mas langsung ku skakmat. Banyak duit Jonathan Prijie nggak jual narkoba lah, banyak duit ini nggak ada pemerasan lah, banyak duit ya inilah Sandra Dewi nggak nerima money laundry, nggak pada jualan di TikTok sampai subuh. Kalau pengusaha gede dia nggak jualan TikTok cuy, punya duit, buka KFC, buka McD, buka Indomaret. Suka halu, suka data palsu.